Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa sa'alahu, dan bertanya kepada beliau Habib Abdullah Al-Haddad. Siapa? Asy-Syaikh Al-Faqih Ahmad bin Abdillah Syarahil, tentang ma wajhul iktidai, apa bentuk pengikutan fil maksiyati, di dalam kemaksiatan. Kalau bahasanya kita gini gampangannya, kok bisa iktidak, pengikutan, tapi masih dikatakan kemaksiatan di dalam masalah kemaksiatan, padahal pengikutan. Fi qauli, di dalam perkataan Abi Muhammad Sahal bin Abdillah rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, Allah yang maha tinggi. Wa rahimana, dan merahmati kami bihi, karena sebab beliau. Wa huwa qauluhu, yaitu perkataannya dari Abi Muhammad Sahal bin Abdillah. Kullu fi'lin, setiap perbuatan, yaf'aluhul abdu, yang melaksanakannya itu perbuatan siapa? Al-abdu, seorang hamba, bighairi iktida'in, dengan tanpa pengikutan. Jadi setiap pekerjaan yang hamba tadi itu melaksanakannya dengan tanpa pengikutan, baik itu ta'atan kana au maksiyatan, baik ada ketaatan, ada itu perbuatan, au maksiyatan, atau maksiat, ada itu perbuatan, fahuwa, maka perbuatan yang tanpa pengikutan tadi itu aisyun lin nafsi, kehidupan untuk jiwa, kehidupan untuk hawa nafsu, gitu. Ya, coba perhatikan sini. Setiap hamba yang melaksanakan dengan tanpa pengikutan, ya. Kalau kemaksiatan jelas. Jadi setiap hamba kalau berbuat kemaksiatan itu merupakan bentuk menghidupkan hawa nafsu, jelas sudah ya. Tapi yang jadi masalah di sini taatan, perbuatan taat tapi tanpa adanya pengikutan, itu juga namanya menghidupkan hawa nafsu. Loh kok bisa? Gitu. Wa kullu, dan setiap fi'lin, perbuatan, yaf'aluhu, yang melaksanakannya itu hamba, tapi bil iktidai, dengan pengikutan. Nah, ketika pengikutan, ya, dikatakan di sini pengikutan itu tidak ada disebutkan taatan kana au maksiatan, tidak ada. Berarti untuk apa ini? Ketaatan. Fahuwa, maka itu perbuatan yang mengikuti itu merupakan azabun, satu azab ala nafsi, atas jiwa. Faham ini? Nah, jadi kalau untuk pengikutan, bentuk ketaatan, ya jadi gini, kalau bentuk ketaatan tanpa pengikutan itu justru dapat menghidupkan hawa nafsu. Kalau kemaksiatan, baik dengan mengikuti atau tidak, namanya kemaksiatan pasti menghidupkan. Berarti kalimat yang pertama di sini, kullu fi'lin yaf'aluhul abdu bighairi iktida'in. Ta'atan,
Karena au maksiatan ini cuma sebagai penegas. Aslinya meskipun tanpa pengikutan, kalau yang namanya kemaksiatan itu pasti fahuwa aisyun lin nafsi. Maka itu adalah merupakan bentuk penghidupan atas hawa nafsu. Faham ini? Jadi kalau perbuatan taat tanpa adanya pengikutan, tanpa aturan, pokoknya dia berbuat sendiri gitu, itu justru menghidupkan hawa nafsu. Paham ini? Nah, setiap perbuatan yang mengikuti, ya, setiap perbuatan yang mengikuti, tentunya perbuatan baik, itu merupakan azab bagi nafsu, bagi jiwa. Fa'ajabahu, maka menjawab Habib Abdullah Al-Haddad kepada yang bertanya tadi itu, Asy-Syaikh Al-Faqih Ahmad bin Abdullah Syarahil radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi darinya, wajazahu, semoga Allah memberikan balasan kepada Habib Abdullah yang baik, anil muslimina, dari orang-orang muslim, khairan, balasan yang baik, wa anna, dan dari kita juga orang muslim. Apa katanya Habib Abdullah Al-Haddad? I'lam, ketahui, awalan, pertama kali, annan nafsa, sesungguhnya jiwa, fi istilahi sufiyati, di dalam istilah orang-orang sufi, nafa'anallahu bihim, semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita karena sebab mereka orang-orang sufi. Apa yang dimaksud dengan nafas, hawa nafsu di sini? Wahia, yaitu latifatun fil insani, kelembutan di dalam seorang manusia, min tab'iha, dari tabiatnya, yang latifah tadi itu atau nafsu tadi itu apa? Min tab'iha itharur rohati, pembekasan untuk yang namanya istirahat ya, nyantai ya. Jadi sesuatu yang lembut yang ada dalam manusia, sesuatu yang lembut yang ada di dalam manusia, yang mana gitu lah, kebiasaan hawa nafsu ini selalu menyenangkan untuk istirahat, al-ajilati, di dunia, atau yang cepat, yang di dunia maksudnya. Wahia, dan ini yang latifah ini, yang lembut atau hawa nafsu ini, majbulatun ay madbu'un, sesuatu yang ditabiatkan, alal maili, atas condong, ilal hududi, kepada haddun, jamaknya hudud, apa? Kepada bagian-bagian, alfaniyati, yang fana. Itu maknanya. Sedangkan makna wa ta'dibuha, dan pengadaban hawa nafsu, indahum, menurut mereka orang-orang sufiyah, apa? Biryadoti, dengan riyadhah ini olahraga. Maksudnya apa? Dengan apa kalau orang Jawa bilang tirakat. Dengan tirakat. Ala, atas muwafaqatil kitab wa sunnah, atas mencocoki atas Al-Quran dan hadis. Syartun, merupakan syarat fi sihhatis suluk, di dalam sahnya orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti maknanya pengadaban itu apa? Wa yakunu ta'dzibuha, dan menjadi pengadaban hawa nafsu itu, huwa, yaitu makna, artinya mujahadatiha, apa? Bersungguh-sungguhnya, berusahanya atas hawa nafsu tadi itu, ala ittiba'il haqqi, atas pengikutan kepada kebenaran, dan wa ijtinabil batili, dan penjauhan dari kebatilan, wal i'radi, dan berpaling an kulli fudulin, dari segala sesuatu
fadlun fudul. Itu maknanya apa? Kelebihan. Bukan bisa berarti pemberian. Cuma mana di sini apa? Kelebihan. Kelebihan. Berarti apa di sini? Berpaling dari segala sesuatu yang berkelebihan. Ngomong berlebihan, berpaling. Makan berlebihan, berpaling. Tidur berlebihan, berpaling. Semuanya berpaling dari segala yang berlebihan. Paham ini? Jadi makna pengadaban hawa nafsu itu bersungguh-sungguh untuk satu, mengikuti kebenaran, dua, penjauhan atas kebatilan, tiga, berpaling dari segala sesuatu yang berlebihan. Nah ini wahada ta'dibu, dan ini yang namanya adalah pengadaban indahum menurut mereka para ahli sunnah. Huwa yaitu ainun naimi, sesuatu sumber intisari barang kenikmatan, baik halan wa ma'alan, sekarang ini atau kedepannya nanti. Itu. Wa itlaquhum, dan mereka, pemutlakan mereka ahli sufi, at-ta'dibu alaihi, pengadaban atasnya, apa ini? Tanzilu, mereka tadi itu maknanya menurunkan, minhum, dari mereka ahli sufi, lil amati, untuk orang awam, liyafhamu anhum, supaya mereka mengerti dari mereka. Jadi mereka ini mengatakan bentuk pengadaban kan sesuatu tidak nyenengkan, padahal artinya pengadaban itu ainun naim, intisari dari segala kenikmatan, baik yang sekarang atau yang akan datang. Kenapa kok dikatakan azab? Iya, mereka menggunakan kalimat tersebut untuk supaya orang awam mengerti atas apa yang mereka sampaikan. Faham ini? Berarti intinya ketika orang mengikuti, berarti itu merupakan bentuk pengadaban. Ketika orang tadi itu tidak mengikuti, itu ketenangan. Bagi siapa? Bukan bagi dirinya, tapi bagi hawa nafsunya. Nah, dijelaskan di sini. Walamma, dan ketika kanatil mutaba'atu, ada itu pengikutan, li Rasulillahi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fil hiya, yaitu al khoslatul jami'atu, sifat yang terkumpul, li hadal makna, untuk ini arti. Kanal qaumu, ada itu kaum, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi dari mereka, wa nafa'ana, dan memberikan kemanfaatan kepada kita, bihim, karena sebab mereka, mim baini sairit tawaifi, dari antara seluruh kelompok-kelompok. Kaum ini bagaimana? Lahum, untuk mereka ini kaum, a'dhamul inayati, yaitu besar untuk perbantuan, biha, dengannya hawa nafsu, wa tammal muhafadhati, dan sempurna penjagaan, alaiha, atasnya itu hawa nafsu. Ketika pengikutan, ya, lahum a'dhamul inayati biha, merupakan paling besarnya inayah, perbantuan, biha, dengannya pengikutan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa atammul muhafadhati, dan paling sempurna penjagaan, alaiha, atasnya mutaba'ah. Lah ini satu kelompok ini, kelompok sufi ini, ketika mereka mengetahui pengikutan kepada Rasul ini merupakan sesuatu yang besar, yang agung, maka mereka mengarahkan semua kemampuannya untuk pengikutan. Paham? Sempurna penjagaan untuk pengikutan, sehingga tidak mengucapkan sesuatu, tidak berbuat sesuatu kecuali mutaba'ah, pengikutan kepada Nabi. Nah, wahum, dan mereka, nafa'allahu bihim, semoga Allah memberikan kemanfaatan bihim, sebab mereka, la yukimuna, mereka tidak akan melaksanakan satu apa? Waznan, satu ukuran, liman lam takun, untuk barang siapa yang tidak ada, harokatuhu, gerakannya itu man,
wasakanatuhu, dan diamnya itu man fi dhahirihi, di dalam dohirnya, wa batinihi, dan batinnya. Apa itu? Waqi'atan ala muwafaqatil kitab was sunnati, terjadi atas pengikutan kitab dan sunnah, pengikutan Al-Quran dan hadis. Faham ini? Jadi wahum nafa'allahu bihim la yukimuna waznan, tidak akan melaksanakan satu ukuran yang sempurna. Faham ini? Apabila tidak terjadi atas pengikutan kepada kitab wa sunnah, berarti gerakan mereka, diamnya mereka, dohir dan batin, itu pengikutan kepada Al-Quran dan hadis. Itu maksudnya. Nah, faqaulu Sahlin, maka perkataan milik Sahl ini, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, Allah yang maha tinggi, kullu fi'lin, semua perbuatan, ila akhirihi, sampai akhirnya dari perkataan beliau tadi itu, nabbahu, peringatannya bihi, dengan itu perkataan, ala, atas, anna, sesungguhnya, tarkal iktidai, peninggalan yang namanya untuk pengikutan, walau fi amrin, walaupun di dalam satu urusan, la tamilun nafsu ilaihi bitab'iha, yang tidak condong hawa nafsu ilaihi kepada itu satu urusan, bitab'iha, dengan aslinya hawa nafsu tadi itu, kataati, seperti ketaatan. Jadi gini, setiap perbuatan yang tidak mengikuti, setiap perbuatan yang tidak mengikuti Nabi SAW, baik itu kegiatan yang dibenci oleh hawa nafsu. Apa perbuatan yang dibenci hawa nafsu? Taat. Baik itu perbuatan taat, tapi perbuatan taat itu tidak ikuti Rasulullah. Faham ini? Mimma yugawiha wa yuhayyiju syahwatiha, dari apa-apa, yugawiha, apa? Memperkuat apa? Hawa nafsu. Jadi perbuatan taat saja, jangan perbuatan kemaksiatan ya. Yang kita tahu kan, kemaksiatan akan membuat orang tadi itu hawa nafsunya semakin kuat. Bukan cuma itu toh. Apa itu? Perbuatan taat yang tidak mengikuti Al-Quran dan hadis. Artinya tidak mengikuti Rasulullah, justru akan memperkuat itu hawa nafsu. Wa yuhayyiju, dan juga apa? Hayyaja yuhayyiju, ai atharohu, akan memberikan bekasnya kepada syahwatiha, kepada syahwatnya itu hawa nafsu, keinginan itu hawa nafsu. Paham ini ya? Jadi perbuatan maksiat bisa membuat hawa nafsu semakin kuat, diketahui itu, mafhum itu sudah. Tapi ketaatan yang tanpa pengikutan, pokoknya ketaatan saja, artinya tidak sesuai dengan pengikutan, itu juga akan memperkuat hawa nafsu, akan memberikan bekas syahwat, keinginan hawa nafsu. Wa inna kulla fi'lin, dan sesungguhnya setiap perbuatan yakunu menjadi ma'al iktidai, perbuatan tadi itu bersama pengikutan. Wa in kana, walaupun ada perbuatan tadi itu, mimma tamilu ilaihin nafsu, dari apa-apa yang condong kepadanya itu apa-apa. Siapa? An-nafsu, jiwa, hawa nafsu, bitab'iha, dengan sesuai tabiatnya itu hawa nafsu. Misalnya apa? Kal ma'asi, seperti kemaksiatan, wal maldudati, dan kenikmatan, minal fuduli, dari sesuatu yang lebih fihi, di dalamnya apa-apa, a'dhamul masyaqqati 'alaiha, besar untuk kesulitan, 'alaiha, atasnya itu hawa nafsu. Jadi jangankan
urusan taat ya, urusan yang itu isinya kenikmatan, tapi kalau dia tadi itu disuruh mengikuti, berat akan hawa nafsu. Anda berikan contoh, orang makan ketika lapar, kan enak itu kan, ya kan? Ketika dia makan, berarti dia menyambungkan kenikmatan kepada dirinya. Kalau disuruh untuk ikuti Rasulullah, berat. Paham? Meskipun itu perbuatan dohirnya apa? Bukan taat. Kenikmatan kan? Iya benar? Paham ini? Wadhalika, kenapa kok berat? Wadhalika li'annal ittiba'a, karena pengikutan lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal haqqu, dialah yang benar. Pengikutan itu benar. Dan wal haqqu diddul hawa, dan kebenaran itu lawan katanya hawa nafsu. Faham ini? Wan nafsu, dan jiwa, maksuratun, terpenjarakan, fi ghabdati hawaha, di dalam genggaman hawa nafsunya. Jadi jiwa ini, jiwa kita ini memang seolah-olah terpenjara dengan hawa nafsu. Kapan kita menjadi orang merdeka yang betul? Yaitu ketika kita terbebaskan dari hawa nafsu. Paham ini? Fahiyya tastaruhu, ya, tastaruhu ila muwafaqati, ay wajada rohah. Wahiyya, hawa nafsu itu ada kenikmatan, ada istirahat. Ila muwafaqatihi, kepada mencocokinya, watamilu, dan condong ila mutaba'atihi, kepada pengikutannya. Kalau kita mau ikuti seperti itu, hawa nafsu kita, jiwa kita ini akan merasakan satu nikmat. Faham? Seperti orang minum obat loh. Kalau malam dia minum obat kan pahit, tapi besok paginya kan enak. Kalau dia sakit, semakin dituruti apa yang dia inginkan, meskipun itu bisa membekas kepada sakitnya, besoknya tambah parah dia, atau bisa langsung mati. Begitupun hawa nafsu. Hawa nafsu ini jangankan perbuatan kemaksiatan, jangankan perbuatan ketaatan, perbuatan kemaksiatan saja, perbuatan yang sesuai dengan dirinya, kesenangan, istirahat, ya, istirahat, tidur misalnya. Orang ngantuk kan enak tidurnya. Tapi kalau disuruh mengikuti Rasulullah, berat. Karena apa? Yaitu sifatnya hawa nafsu. Jadi jiwa kita ini dipenjarakan oleh namanya hawa nafsu. Kapan hawa nafsu kita ini lepas, jiwa kita lepas dari hawa nafsu, akan mendapatkan yang namanya istirahat. Itu. Wa aidon, dan juga fan nafsu, maka yang namanya hawa nafsu ini majbulatun, tertabiatkan lisirrin khafiyin, untuk rahasia yang samar, ala, atas apa? Karahiyatil inqiyadi, kebencian untuk tunduk, untuk patuh, wal inqihari, untuk terpaksa, enggak bisa, tahta hukmi ahadin, di bawah hukum seseorang. Jadi hawa nafsu kita ini enggak mau untuk pasrah, untuk tunduk. Paham? Maunya apa? Lepas. Maunya ndak sholat, maunya ndak baca Quran, maunya ndak wirid, tidur, bangun tidur main kemudian lupa sama Allah terus gitu toh. Itu tabiatnya hawa nafsu. Makanya kapan orang ini berusaha melepaskan tabiat itu namanya orang tengah riyadhah tadi itu, atau tirakat tadi itu. Kalau sudah lepas, enak sudah. Enak, ya. Wa ala hubbil istiqlal. Nah ini. Dan atas apa? Kebiasaan hawa nafsu ini. Hubbil istiqlal, cinta kepada kebebasan. Bil umuri, dengan urusan-urusan, wal istibdadi, dan kedoliman biha, dengannya hawa nafsu. Hatta sampai-sampai innaha, sesungguhnya itu hawa nafsu, la tuhibbu, tidak mencintai itu hawa nafsu, ayyakuna, adanya, li ahadin, untuk seseorang, alaiha, atasnya itu hawa nafsu, sultanun, penguasa. Tidak mau, maunya ngelawan, maunya kurang ajar. Fahiyya,
Maka dia hawa nafsu lidalika ketika dia tadi itu tidak mau dikuasai seseorang, tidak mau dipimpin seseorang, maka ketika itu takrohu, benci siapa? Nafas, jiwa tadi itu, hawa nafsu tadi itu benci apa? Al-iktida'a, benci untuk pengikutan. Walaupun fima, di dalam apa-apa yuwafikuha, yang mencocoki itu hawa nafsu tobaan secara tabiatnya. Tidak mau. Hatta misalnya ente mau makan kan, iya ente lapar, iya, kalau makan duduk tidak mau. Makan gunakan tangan kanan tidak mau. Nah, meskipun sama kan, mau makan mau minum ya gunakan tangan kanan jangan tangan kiri, tidak mau. Lah ketika itu harus dipaksa. Mau tidak mau harus ditentang, gitu loh. Paham ini? Watamiru ila tarkiha, condong kepada apa? Ila tarkihi, kepada meninggalkan apa? Iktidak, pengikutan. Walau fima, walaupun dalam apa-apa yunafiruha, yang membuat lari itu hawa nafsu, kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu. Paham ini? Jadi jangankan urusan kebaikan, maaf ya, maling kadang-kadang diatur sama bosnya tidak mau kok. Dia mau diatur sama bosnya gara-gara apa? Gara-gara dia belum punya kekuasaan. Tapi kalau sudah punya kekuasaan, bisa-bisa bosnya itu dibunuh, biar dia sendiri yang jadi pemimpin. Kenapa? Karena tabiatnya hawa nafsu tidak mau dipimpin. Loh, kepada kemaksiatan saja tidak mau dipimpin, kok apalagi kebaikan. Iktidak itu tidak mau, pengikutan tidak mau. Makanya bagaimana caranya untuk memaksa hawa nafsu? Harus, kamu pokoknya harus baca Quran, harus zikir, harus taklim, harus baca Quran, harus sholat, subuh bangun, sholat 5 waktu, harus. Kalau tidak bisa, harus. Paham? Wallahu a'lam bishawab.